Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam bahagia. Ya, salam kebanggaan kita, salam bahagia ya, salam kebanggaan dari masyarakat Jembrana. Saya langsung saja, adapun agenda yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kelanjutan dari rapat komite yang kita selenggarakan kemarin. Bahwa dalam rapat komite kemarin itu kita sudah menemukan kata sepakat untuk pembuatan taman baca. Dan setelah kemarin kita sepakati dengan komite dan kalian itu kita membuatnya di timur kelas 4, kelas 3, dan kelas 1. Kemarin rembuk dengan komite didapatlah anggaran yang teman-teman pegang sekarang. Dan yang bertahukan dana masuk yang sudah berani yang umumkan itu adalah dari dana BOS itu 900.000. Dari donatur guru-guru sebesar 300.000. Dan dari komite sendiri sebesar 500.000. Itu kalau dijumlahkan ada 1.700.000. Sedangkan penghabisan kita ada di 4.200.000. Itu baru anggaran sementara. Nah, untuk itu Tiang mengajak teman-teman di sini berdiskusi mencari jalan keluar dari apa perencanaan kita sehingga kita bisa membuat taman baca. Seperti yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi bahwa agenda besar dari kurikulum Merdeka kita ini adalah capainya siswa yang berliterasi tinggi. Ya, berliterasi itu tidak hanya siswa pintar membaca ya, Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan literasi itu adalah kemampuan anak-anak berbicara, mendengarkan, kemudian menyerap apa yang ditonton. Ya. Jadi anak-anak kadang-kadang yang kita temui di sekolah ini adalah anak-anak yang pintar membaca, tapi ketika kita tanya apa isi bacaannya, dia tidak mengerti. Nah, itu bisa dia membaca, tapi memahami isi bacaan itu yang kurang. Jadi itu perlu namanya kegiatan literasi pembiasaan. Jadi dibiasakan untuk membaca. Kemudian dengan program literasi yang kita jalankan di sekolah, menceritakan kembali isi bacaan, menyampaikan apa yang didengar, itu harus dibiasakan. Salah satunya dengan didukung oleh fasilitas yang ada, yaitu salah satunya taman baca. Tadi memang setiap sekolah harus memenuhi punya tempat itu taman baca. Nanti di Januari ini untuk pengalian dananya nanti. Yang ayah ini dados komite ini mewakili teman-teman wali. Sebenarnya itu pengaruh ini yang tetap kembalikan ke teman-teman wali semua itu untuk pengalian dana itu yang tetap untuk diajak teman-teman semua itu untuk mendiskusikan untuk mencari jalan keluarnya. Dan juga tetap lunas dengan Pak Klian untuk
membantu di nanti pelajarannya di sekolah, pelajarannya yang tetap itu untuk minta bantuannya. Mungkin perencanaan ini karena teman-teman biaya ini sempat menganggarkan 900.000, sedangkan RAP yang itu Bapak Parwadi pegang itu setelah dicek menghabiskan kurang lebih biaya itu sudah 200. Tapi kalau dari komite dan komite minta tolong ke guru untuk memungut pengumpulan itu dan serahkan kembali ke komite itu tiap bulan ini. Dia guru kemudian murid ke dokter semuanya no. Dan ada 2 program besar lagi yang ingin saya laksanakan mungkin di tahun-tahun selanjutnya, yaitu pembuatan tempat belajar TK. Karena pada saat ini TK itu masih mendongkleng di perpustakaan. Kalau secara umum TK itu biasanya meminjam tempat di Balai Banjar, tetapi karena kondisi kita di sini Balai Banjar itu sangat sepi, jauh dari pemukiman, jauh dari dagang, otomatis teman-teman yang menyekolahkan anak di TK itu berpikir kalau digandeng di SD, kemungkinan teman-teman itu semangat untuk anaknya belajar di TK. Karena di sini perpustakaan itu yang pinjamkan, yang namanya pinjam kan harus dikembalikan. Sewaktu-waktu apabila dana itu mencukupi, yang sudah berikan tempat di selatan daripada ruang guru, itu tempat nanti untuk pengoperasian pembelajaran TK jarak jauh. Kalau kita belajarnya di Pekutatan itu rasanya sangat memberatkan. Alangkah bagusnya di sini. Untuk itu yang mengapresiasi positif keinginan dari ketua komite untuk setelah ini mungkin mulai dari bulan Januari kita mengumpulkan per wali itu 10.000 setiap bulannya. Ya, soalnya niki ongkos bukan niki sangat ingin kita nikel kan sudah tertera di laporan niki itu pengertian kejaring komite dan seluruh wali ikut berpartisipasi gotong royong tanggal 20 walinya belakangan niki cuma tanggal 20 komite kemantan paginya karena pekerjaan di bawah itu tidak begitu besar. Kalau sudah nantinya waktu nurut dan merapat atau ngobrol dikit, baru walinya dikejutkan. Enten dikit. Kan setiap wali itu lihat dari sedang di grup, ya tidak ada arah-arah lagi, kan ya kan. Itu saya pertama juga pikir. Saya kedua ini yang mendukung sekali tentang tiap bulan itu menurut iuran 10.000 untuk program kedepannya. Tetapi sekali lagi bangun ilaga menjaga kendaraan. Ya soalnya ini tahu karena terjun langsung setiap ada pembangunan sekolah pasti dia diundang untuk mengikuti apapun itu kegiatannya. Punya guru-guru yang lengkap. Kita punya guru olahraga, guru agama, semua lengkap, terisi dengan status yang sudah diangkat ke 3K dan PNS semua. Walaupun masih ada satu dua orang yang belum diangkat, kedepannya juga dengan keberhasilan Bapak Ibu guru mendapatkan SK juga berefek positif kepada siswa di sekolah kita.